Tapi keduanya selalu tampil kompak di berbagai acara. Jika kini akhirnya keduanya sepakat berpisah, apakah itu karena Daus yang tidak merasa bersyukur memiliki istri Yunita? Atau Yunita yang tak lagi bisa memahami Daus? Entahlah. Yang pasti ketika tim Celeb on Cam menyambangi rumah orang tua Daus di kawasan Depok, Jawa Barat, kakak perempuan Daus membenarkan jika adiknya masih tinggal bersama anak dan istrinya. Tuh, biarlah Babang taunya kita tetap bareng gitu. Jadi jangan sampai Babang kehilangan sosok mami sama papinya nantinya gitu. Nasib malang yang menimpa rumah tangga Daus Mini dengan Yunita Lestari seakan melengkapi daftar panjang catatan perceraian yang terjadi di ranah hiburan tanah air. Lantas benarkah jika Yunita pasrah atas gugatan cerai yang diajukan oleh Daus Mini? Dan benarkah pula jika Yunita tidak akan mengajukan banding atau apapun itu jenisnya atas perkara ini? Apapun yang mempercepat proses perceraian aku sama Daus nanti akan aku jalanin. Kalau misalnya lebih cepat aku nggak datang. Kalau misalnya lebih cepat kalau aku datang, insya Allah aku datang gitu. Kayaknya udah mantep lah, insya Allah. Ya siap nggak siap harus disiap-siapin, harus diterima, insya Allah. Sebelumnya kan ada pemberitaan waktu Babang baru lahir, ya kan? Nah sekarang itu lagi. Sejak berjanji di depan penghulu 3 tahun lalu, tercatat 2 kali rumah tangga Daus Mini dengan Yunita Lestari dikabarkan retak yang disebabkan adanya orang ketiga dalam kehidupan Daus. Hanya saja, isu jika Daus bermain api dengan pedangdut Mary Amril pada bulan September tahun 2013 dikaitkan dengan sebuah rekayasa demi mendulang popularitas. Sungguh nekat memang jika banyak orang berharap rumah tangganya tak pernah bercerai, Daus dikabarkan malah sengaja menjual kisru dalam rumah tangganya. Benarkah Daus tak berdaya menghadapi ujian dalam rumah tangganya? Saya ini emang deket dengan cewek itu. Punya hubungan emang punya gitu ya. Hubungannya itu ya hanya sebatas bisa dikatakan apa ya hubungan kerja gitu kan. Hubungan kerja aja yang satu sama lain saling mengagumi gitu kan. Dia mengagumi Daus pun demikian mengagumi dia. Dulunya kan saya tuh pernah off air bareng dengan dia gitu ya. Karena kita udah lama gak berhubungan, komunikasi, lost contact, handphone, error, satu sama lain ya kan. Jadi kita baru hubungan itu baru dekat-dekat ini. Resiko kali ya jadi orang ganteng seperti Daus gini ya kan. Selain dunia entertain dan juga dunia modeling gitu kan, yang banyak dilulukan oleh banyak wanita di luar sana, digosipkan segala macam. Ya niat Daus kan cuma hanya sebatas emang teman gitu kan, hanya sebatas teman. Cuma mungkin mami beranggapannya beda gitu. Hatinya panas. Saat ini Daus memang tidak lagi bersandiwara. Ia tengah mempersiapkan mental khusus menghadapi proses persidangan cerainya yang digelar pada bulan April mendatang. Yunita sendiri telah mantap menyandang predikat sebagai janda muda. Kesiapan Yunita ini memang bukan tanpa sebab. Barangkali kondisi finansialnya sebagai penyanyi membuat Yunita siap menjalani hari-hari tanpa Daus. Namun, mengapa walau tak lagi sejalan, Yunita dan Daus masih tinggal satu atap? Benarkah tingkat ekonomi Yunita yang mulai membaik akan membuat ia memilih keluar dari rumah mereka di kawasan Depok? Orang cerai itu nggak harus ribut. Orang kalau memang udah tidak cocok ya udah, dulu nikah baik-baik. Kalau sekarang mau pisah ya pisahnya baik-baik. Nanti kalau misalnya sudah ketok palu, kita sudah sah secara hukum, sudah bukan lagi suami istri, insya Allah nanti aku yang akan ninggalin rumah ini, aku akan pulang ke rumah orang tua aku. Kenapa Nek? Ini kan Kita masih tinggal bareng, tapi memang Daus sudah jarang pulang ke rumah karena dia pulang ke rumah mamahnya. Tapi komunikasi kita baik-baik aja, masih seperti biasa karena semuanya demi Ical.
karena kan gini aku tahu karena rumah ini itu kan keringat papi ya, jadi jadi payah papi yang kerja. Kalau aku kan hanya sebagai istri yang ngurus anak di rumah, jadi ya memang papi lebih berhak menurut aku gitu. 2 kali rumah tangganya diterpa isu perselingkuhan tidak hanya membuat Daus percaya diri, tapi juga mendulang popularitas. Namun di saat isu cerai tak lagi menjadi sebatas wacana dan menjadi sebuah kenyataan pahit yang tak bisa dihindari, mau tak mau membuat Daus tersadar jika ia memang tak boleh pongah ataupun sesumbar soal nasib rumah tangganya. Bisa dikatakan teguran pembelajaran juga ya, buat introspeksi diri kita gitu kan. Jangan terlalu meremehkan dari segala macamnya gitu kan, komunikasi mungkin itu bisa dikatakan juga ya. Terus ya yang penting kan pasti komunikasi, ya itulah. Sedih ya, tapi kan kita yang ngejalanin, kita yang lebih tahu gitu. Jadi biarlah ini semua menjadi keputusan kita berdua, dan kita minta maaf sama keluarga besar dari aku ataupun keluarga besar dari papi, bahwa maaf, kita memang ini yang terbaik buat kita gitu, tolong dimaklumi itu aja. Gugatan cerai Daus terhadap Yunita di saat Yunita tengah memulai karirnya sebagai penyanyi memang memancing opini jika suksesnya ia telah membutakan Yunita yang merasa tak perlu lagi melibatkan Daus. Lantas benarkah jika hal ini yang membuat Yunita terkesan acuh tak acuh dan menelantarkan kebutuhan suaminya itu? Aku sama Daus itu kan sudah istilahnya membicarakan ini udah bukan cuma seminggu 2 minggu, tapi aku ditalak juga udah dari sebulan yang lalu. Kemarin tanggal 20 Maret papi sudah melayangkan gugatan cerainya untuk aku. Insya Allah ini udah yang terbaik sih buat aku sama Daus, karena udah sama-sama sepakat ya 100% lah ya, udah siap sih, udah bener-bener ya emang ini yang terbaik. Tidak mudah memang ketika Yunita Lestari memutuskan untuk menerima pinangan dari Daus Mini. Keberanian Yunita untuk menjadikan Daus sebagai suaminya mendapat banyak pujian dan dukungan. Terlebih keduanya selalu tampil kompak di berbagai acara. Jika kini akhirnya keduanya sepakat berpisah, apakah itu karena Daus yang tidak merasa bersyukur memiliki istri Yunita? Atau Yunita yang tak lagi bisa memahami Daus? Entahlah. Yang pasti ketika tim Celeb on Cam menyambangi rumah orang tua Daus di kawasan Depok, Jawa Barat, kakak perempuan Daus membenarkan jika adiknya masih tinggal bersama anak dan istrinya. Katanya Bang Daus sudah berseranjang sama Yunita. Hah? Benar. Udah banyak yang bilang soalnya. Enggak, kabarnya jarang pulang ke sana. Tahu, udah nggak di sini. Oh, Dausnya udah nggak kesini. Enggak. Iya, kabarnya udah nggak serumah sama Yunita. Pasti. Di tengah proses perceraiannya dengan Nia dan Yati, Farhad Abbas justru kian lengket dengan sang juru bicara Regina. Bahkan ketika sidang lanjutan perceraian mereka digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin, Farhad Abbas justru mengumbar kemesraan dengan Regina. Lihat saja bagaimana dengan begitu mesranya, Farhad tak melepas tangan Regina dari genggamannya. Lantas, adakah ini bukti cinta sesungguhnya? Atau justru ini hanya sekedar atribut kepentingan untuk tujuan tertentu? Romantis. Kita tinjau lokasi. Regina penakut gitu. Ya dia kalau jalan malam gitu ya, pegang tangan gitu. Ya seperti berpeganglah tangan itu kan bukan berzina ya, kira-kira begitu. Kemudian sebagai sahabat kawan, wartawan-wartawati juga pegang-pegangan tangan. Itu menandakan bahwa kita punya semangat persahabatan. Salam pramuka, jabat erat tangan, dari tangan
Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya sayap? Dari tangan turun ke